Video ini berisi tentang panen di akhir tahun kemarin ya, di akhir tahun 2022, panen di kolam kita yang ada di Rajanila Farm. Terus di video ini juga nanti saya akan sampaikan seperti apa sih caranya agar bisa menyesuaikan siklus periode panen dengan saat-saat dimana harga ikan itu naik ya, seperti saat-saat di tahun baru atau lebaran. Ada beberapa tips yang akan saya sampaikan di video ini ya. Semoga bermanfaat dan jangan di skip supaya ilmunya nyampe ya. Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel Vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Nah, video ini merupakan video yang saya buat di akhir tahun kemarin ya, di panen kolam-kolam saya di sekitar rumah nih. Ada di depan rumah, ini ukurannya kurang lebih sekitar 400 meter persegi atau satu rantai ya, berisi 21 kolam D3. Tapi yang dipanen di akhir tahun ini hanya sekitar 7 kolam ya. Terus saya juga akan menjelaskan ke kawan-kawan seperti apa sih cara mensiasati siklus panen ini ya, agar contohnya tepat pada saat momentumnya harga ikan naik, di situ kita bisa panen. Terus nanti ada beberapa pertanyaan yang saya jawab melalui video ini ya, pertanyaan kawan-kawan yang lagi melakukan budidaya ikan dengan sistem bioflok seputar tahapan panen ya. Banyak sekali yang nanyakannya, nanti kita luruskan lah sambil melihat aktivitas teman-teman yang sedang panen ini, karena kondisinya kan ini dini hari ya, dimulai dari jam 12 malam sampai ke pagi, dengan rentang waktu nanti ini perjalanan sampai ke penjual itu, ke pembeli lah ya, kita bilang dia akan jual kembali kurang lebih sekitar 4 jam. Jadi memang nanti kita perkirakan dia sampai di tempatnya sekitar jam 9 pagi. Jadi ini mulai dikerjain dari jam 12 malam nih, lembur ya, untuk ngerjain kurang lebih sekitar 7 kolam D3, tapi ada sebagian yang sudah saya tambah nih dari kolam saya ya, di seputaran Tembung ya, sekitar 200-an kilo, karena total order ini sekitar 800-an kilo untuk malam ini. Nah, untuk kondisikannya kalian bisa lihat sendiri ya, ukurannya itu kurang lebih sekitar 200 gram up, dan kita packing dengan packing menggunakan plastik. Terus berisi air kurang lebih sekitar 12 kilo, ikannya ini sekitar 5-6 kilo ya. Jadi totalnya nanti ini kurang lebih sekitar hampir 200-an packing lah, ini prediksi kita. Nah, untuk usia ini ikan sudah disortir beberapa kali ya, jadi ini sisa sortiran ya, makanya cuma 7 kolam di sini. Kalau kolam-kolam yang lain itu yang sekitar 14 kolam lagi itu udah benih baru ya. Bahkan ada kolam yang kosong yang memang saya siapkan nanti untuk pelatihan bioflok ya, yang bakal saya adakan dalam Januari ini. Jadi saya siapin kolam kosong ya untuk praktek nanti kawan-kawan kita yang sudah mendaftar di Diklat Bioflok. Nah, setelah nanti kosong dari yang 7 kolam ini, itu akan kembali lagi saya isi hasil sortiran dari kolam saya di tempat lain ya. Itu ukuran-ukuran 3 jari atau beratnya sekitar 100-150 gram lah ya. Itu saya masukin lagi kemari untuk dipanen nanti di bulan Maret April lah ya, menjelang puasa di saat lebaran, karena kan di situ lagi tingkat permintaan ikan itu semakin tinggi. Jadi harganya pasti masuk ya, dengan harga rata-rata yang lumayan lah. Kalau yang ini rata-rata itu sekitar 28 ribuan per kilo. Itu sangat lumayan ya untuk bioflok di atas 200 gram up. Nah, nanti schedule saya panen besar lagi itu akan panen di menjelang lebaran ya, pada saat bulan puasa menjelang lebaran. Dan itu juga tingkat permintaannya lumayan banyak itu. Dan sudah saya siapkan ada sekitar 14-an kolam nanti yang bisa panen di bulan itu. Nah, kenapa saya bisa merencanakan siklus panen saya itu di saat-saat yang tepat? Yaitu tadi kita siasati dengan tebar benih yang masuk ke dalam kolam ya. Nah, ini sekalian menjawab pertanyaan kawan-kawan kita yang membudidayakan ikan nila dengan sistem bioflok. Pertanyaan pertama itu adalah, berapa lama sih ikan nila panen? Nah, kalau ditanya berapa lama ikan nila panen, itu kan dia tergantung berapa besar benih yang kita masukin ke dalam kolam. Idealnya memang kalau benih yang dijual di pasaran itu semakin besar akan semakin susah dapatnya ya. Rata-rata itu kalau yang sekarang yang saya jual juga itu maksimal di 4 inci, yang bisa katakan bisa ditunggu lah kurang lebih 14 hari terus bisa disiapin gitulah. Kalau di atas itu akan susah ya, karena benih 4 inci ini juga masuk ke kerambah di danau
yang juga membutuhkan benih besar. Jadi memang stoknya juga pasti ada di pasaran. Nah, untuk benih 4 inci, berdasarkan pengalaman saya, panen parsial itu bisa kalian lakukan di 4-5 bulan. Tapi kalau untuk panen habisnya itu bisa 6 bulan. Terus sisanya juga bisa kalian besarkan lagi ya, bisa ke 8-9 bulan. Jadi jangan pernah berharap yang katanya ada ikan nila itu bisa panen di 3 bulanan ya. Itu bisa masuk, bisa panen kalau masuknya itu 3 jari seperti yang saya lakukan. 3 jari itu dengan bobot di atas 80 gram ya. Nah, itu baru mungkin ya, kisaran 15-20 ekor per kilogram itu mungkin bisa panen di 3-4 bulan ya, panen habis. Nah, lantas kalau kalian bertanya kenapa dulu saya bisa panen di 4 bulan ya dengan memasukkan benih 3-4 ya. Panennya itu tidak panen habis, jadi dia itu panennya cuma panen parsial gitu loh. Istilahnya bukan yang saya maksudkan panen ini kan panen kosong kolam ya. Kalau misalnya kalian mau panen pun di 4 bulan itu bisa parsial sebenarnya, tapi ya nggak habis ikannya gitu loh, masih harus dibesarin lagi. Nah, yang saya katakan ini adalah panen total ya, habis. Jadi itu bisa di kisaran 6-7 bulan. Nah, pertanyaan selanjutnya itu ya, pertanyaan yang kedua, apakah jika lebih cepat panen akan untungnya lebih besar dibandingkan lama panen? Nah, ini pertanyaan dilematis ini ya sebenarnya. Nah, yang perlu kalian ingat itu bahwa komponen biaya atau komponen harga pokok penjualan ikan kita itu kan ada pakan, terus ada pembelian benih, terus ada pembelian obat-obatan dan probiotik, biaya SDM, terus yang terakhir itu adalah biaya listrik. Mungkin yang dimaksudkan kawan-kawan, kalau semakin lama panen tentunya biaya listriknya akan semakin besar, karena kan kita menggunakan sistem bioflok yang notabene itu nggak akan bisa berjalan tanpa hadirnya arus listrik ya dari perusahaan lilin negara. Jadi kan memang agak dilematis ya, kalau semakin lama panen apakah nanti nggak bakal jadi rugi nih, kurang lebih seperti itu ya, karena kan biaya listriknya selalu semakin membengkak gitu. Nah, kalian juga harus sadari bahwa semakin lama panen tentunya ikan itu akan semakin berbobot. Berbobot dalam artinya itu berat badannya juga akan bertambah ya. Setiap penambahan periode pemeliharaan otomatis itu akan menambah berat bobot ikan. Jadi gimana caranya supaya kita itu panennya itu sedikit lebih lama tapi hasilnya juga harus lebih besar dibandingkan kita panen cepat, begitu ya. Perlu juga disadari bahwa yang kita kejar itu adalah total kilogram pada saat panen. Jadi bukan kejar-kejaran lomba balap seperti balap MotoGP ya, siapa yang lebih cepat nyampe dengan menit tercepat itu yang akan jadi juara. Nggak seperti itu ya. Jadi memang yang dilihat itu adalah totalan bobot nanti ketika periode panennya. Pada saat panennya itu yang mana yang lebih tinggi itu yang lebih bagus. Contoh D3, kalau misalnya dia 4 bulan dia cuma panennya 100 kilo, ya harapan kita kalau di 6 bulan ya bisa panen di 140 kilo atau 150 kilo atau bahkan lebih. Jadi memang harus diingat bahwa yang kita panen itu adalah bobot ikan ya, bukan kejar-kejaran waktu cepat atau lambat begitu. Karena saya lihat banyak teman-teman yang terobsesi dengan panen 4 bulan ya. Padahal sebenarnya kan ketika dikatakan panen banyak komponen yang dianggap menjadi indikator lah keberhasilannya. Salah satunya itu adalah total bobot pada saat panen, totalan panennya dalam kilogram, terus berapa pakan yang dihabiskan, itu juga kan berpengaruh. Dan kawan-kawan kita sekarang ini kan pengennya, wah kalau bisa 3 bulan ngapain 6 bulan gitu. Ya kalau di kolam tanah mungkin kalian bisa berpikiran seperti itu. Tapi di kolam bioflok dengan segala keterbatasannya, tentunya kita juga harus pandai-pandai mensiasatinya ya. Karena kan bioflok ini buatan manusia, bukan buatan alam ya, seperti kolam tanah atau kolam tambak. Nah, lantas pertanyaan ketiga itu muncul, bagaimana caranya kita merencanakan periode panen kita ya. Jadi bagaimana caranya agar panen kita itu bertepatan dengan momen-momen di mana harga ikan itu naik ya. Karena kan ini harus perlu juga dipelajari, sebab kan harga pakan terus naik, terus banyaklah yang naik ya. Harga pakan naik, garam juga naik hampir 300%. Lantas nanti kalau budidaya bioflok ini sudah nggak bakal bisa untung ya. Belum lagi nanti listriknya juga bakal naik dan macam-macam lah ya. Sehingga memang kita harus perlu mensiasati seperti apa caranya agar periode panen kita itu bersamaan dengan meningkatnya permintaan ikan ya. Jadi ketika demand-nya itu naik atau ketika permintaan itu naik, hukum ekonominya secara tidak langsung kan dibutuhkan supply yang banyak.
dan disitulah harganya itu bisa di atas harga normal ya. Kalau tadinya biasanya contoh 23 sampai 24 ribu saja, bisa jadi di saat-saat momentum-momentum seperti Lebaran, Tahun Baru itu bisa menaik sampai Rp5.000 di atas harga normal, dan itu kan sangat luar biasa. Nah, begitu juga yang saya lakukan ya. Jadi memang saya lebih bagus memelihara ikan itu 7 sampai 8 bulan, tapi harganya pas dibandingkan saya jual itu cepat gitu. Sekalipun memang secara siklus periode panen per tahunnya itu jadi lebih sedikit ya. Kalau 4 bulan kan bisa kita dapat 3 kali panen gitu. Tapi menurut saya sih sama saja ya sampai sekarang. Nah, kalian bisa lihat ini packingan-packingannya juga sudah siap dan sudah dimuat ke dalam mobil dan akan dibawa ke arah pematang siantar. Jadi kalian bisa bayangkan di unit pembelian saja kekurangan ikan ya, sudah habis ikan konsumsinya di sana. Jadi terpaksa harus ambil dari kolam bioflok untuk dibawa ke sana karena sudah terlanjur banyak orderan yang masuk. Nah, segitunya kebutuhan ikan di saat-saat tahun baru seperti ini. Nah, bahkan saya itu sudah full orderan itu 1 bulan sebelum ya. Kawan-kawan yang biasa jualan ikan di Paja atau punya outlet penjualan ikan, dia itu sudah pesan sebulan sebelumnya. Nah, seperti yang lagi dipanen ini keesokan harinya atau paginya itu sudah diorder 1 bulan yang lalu ya. Jadi saya sudah kumpulkan ikan nila hitamnya itu di 1 kolam. Terus yang ukuran 180 gram lah ya, saya masukin ke dalam 1 kolam, terus saya cor pakannya. Cor pakannya itu maksudnya saya push pakannya itu naik ke 5-7% per hari. Dan tentunya ya dengan mengawal kualitas air ya. Dan supaya estimasinya itu panen 1 bulan sesuai dengan jadwal yang dia minta itu bisa panen, dan ini hasilnya. Nah, kurang lebih seperti itulah trik yang bisa kita lakukan ya. Nah, kalau tips dari saya untuk mengatur siklus periode panen ini itu ya dengan melakukan sortir ya. Jadi kalau kita misalnya contoh ini kan di awal tahun ya, dan kita sudah tahu bahwa nanti itu di Lebaran di seputaran akhir Maret ke April itu bakal tinggi permintaan ikan. Jadi dengan durasi dari Desember ke Januari itu kurang lebih Desember ke Maret itu kurang lebih sekitar 3,5 bulan sampai ke Aprilnya ya. Nah, ini saya sortir, saya pilihkan ikan-ikan yang berbobot di 80 sampai 100 gram itu saya tempatkan di 1 kolam. Nantinya kolam-kolamnya yang berisi ikan yang sudah saya siapkan inilah yang bakal dipanen pada saat periode di siklus yang sudah kita rencanakan itu. Nah, kalau andainya 1 bulan sebelum jadwal panen yang kita rencanakan itu ternyata bobotnya masih kebanyakan nggak masuk ya, nggak masuk size seperti yang kita janjikan ke customer, maka saya itu akan mempush pakannya naik ya. Jadi yang tadinya contohnya biasa kasih pakan cuma 3 kg itu bisa saya naikin sampai 2 kali lipat. Memang akibatnya kualitas air akan terus menurun ya. Terus karena kan waktu ngecor pakan ini atau waktu ngepush pakan ini kita pasti menggunakan pakan berprotein tinggi ya. Kalau saya modelnya seperti itu. Jadi kalau misalnya tahan panen jadwalnya masih jauh, itu saya kasih pakan berprotein rendah, bahkan pakannya itu 14-18% aja proteinnya. Terus menjelang saat-saat sudah mau urgent dia harus dibuka, itu biasanya proteinnya saya naikin ke 32%. Nah, akibatnya kan penambahan molase juga semakin banyak, kadar oksigen harus kuat ya, aerasi juga harus kuat. Terus pompa air juga harus standby terus ya. Jadi ketika misalnya contohnya kualitas airnya turun, saya kasih pompa, dia akan balik lagi seperti semula. Jadi nggak ada istilah makannya itu dia nggak selera makan gitu, nggak ada istilahnya seperti itu ya. Karena saya sudah siasatin. Soalnya kan budidaya yang saya lakukan di samping-samping rumah saya ini masih menggunakan aerator rumahan ya, aerator blower yang dijual di toko-toko. Jadi tidak menggunakan supercharge atau nggak menggunakan ring blower atau root blower yang kapasitasnya kuat hingga 30 liter per menit ya. Jadi memang saya ini maksimalnya juga hanya 15 sampai 20 liter per menit ya. Bahkan kebanyakan itu di 10 liter per menit untuk setiap meter kubiknya. Jadi memang harus pintar mensiasatinya. Ketika kadar oksigen sudah mulai turun ditandain dengan ikan sudah mulai naik ke atas, itu biasanya saya bantu dengan pompa yang saya sebut selalunya itu pompa pemecah vlog ya.
Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Semoga bisa menambah inspirasi buat kawan-kawan dalam melakukan budidaya ikan nila dengan metode bioflok di rumah kalian masing-masing. Terus buat kawan-kawan yang baru lihat channel Bang Gulo, jangan lupa di subscribe ya. Tidak ada ruginya untuk mensubscribe, terus aktifkan lonceng notifikasi kalian. Dan kalau andainya contohnya kalian itu sudah serius di budidaya ikan nila dengan sistem bioflok atau metode apapun, kalian bisa tekan tombol joinnya atau tombol gabungnya dan join dengan member sesuai dengan kemampuan kalian ya. Jadi nanti ada fasilitas di situ, kalian baca dulu. Kalau memang kalian perlukan, kalian bisa tekan join. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa ya. Baiklah kawan-kawan, saya Bang Gulo beserta ikan nila yang hadir dalam video ini mohon undur dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat. Bye bye. Now let your secret shown. I've got some secrets.